dan rekan-rekan saya, Maninda Dewi Maharani, Febriona Helga Asmilaksana, dan Rahmania. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu limit fungsi trigonometri. Ayo, ada yang tahu nggak apa sih itu limit fungsi trigonometri? Tidak. Jadi, agar kalian semua mengetahui apa sih itu limit fungsi trigonometri, mari kita simak video berikut ini. Jadi, limit fungsi trigonometri memiliki beberapa sifat. Apa saja sih sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri? Bagi berikut. Sudah tahu kan sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri? Yes! Selanjutnya akan membahas mengenai rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Nah, rumus-rumus ini akan membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal mengenai limit fungsi trigonometri. Berikut rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Nah, sudah tahu kan apa saja sifat-sifat dan rumus-rumus dari limit fungsi trigonometri? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara penyelesaian dari limit fungsi trigonometri. Melalui metode substitusi. Di sini saya memiliki soal limit x mendekati pi per 4 dari sin 2x. Jadi di metode substitusi ini nilai x tinggal dimasukkan ke dalam soal saja seperti pada video berikut. Jadi sin 2 dalam kurung pi per 4. Nah, nilai pi ini sendiri adalah 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 4 itu sama dengan 45 derajat. Jadi limit x mendekati pi per 4 sin 2 kali 45 derajat. Limit x mendekati pi per 4 dari sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat ini bernilai 1. Selanjutnya memasuki metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini memiliki 4 rumus dasar yang nantinya P akan dimisalkan menjadi x min A. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin B dalam kurung x min A per C dalam kurung x min A sama dengan limit x mendekati 0 dari sin BP per CP sama dengan B per C. Karena x min A dimisalkan menjadi P, jadi diganti menjadi P. X min A diganti menjadi P, menghasilkan B per C. Dan seterusnya. Lalu memasuki contoh soal pada pemfaktoran seperti contoh soal berikut yang nantinya pengerjaannya harus memfaktorkan trigonometrinya, menghasilkan limit x mendekati 0 dari tan x per x dikali limit x mendekati 0 dari 1 per x min 4. Nah, setelah ini akan disubstitusikan. X dirubah menjadi 0 menghasilkan 1 dikali 1 per min 4 dengan hasil akhir min 1/4. Yang selanjutnya yaitu metode penyederhanaan. Contoh soal limit x mendekati 0 1 min cos x per 2x sin x. Lalu dapat diingat kembali rumus cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Cos x sama dengan cos kuadrat setengah x min sin kuadrat setengah x. Jadi sama dengan limit x mendekati 0 1 min cos kuadrat setengah x min sin kuadrat setengah x per 2x sin x. Lalu sama dengan limit x mendekati 0
1 min cos kuadrat setengah X plus sin kuadrat setengah X per 2X sin X sama dengan, sebelumnya 1 min cos kuadrat X ini dapat diubah menjadi seperti rumus cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sin kuadrat setengah X sama dengan 1 min cos kuadrat setengah X. Maka sama dengan limit X mendekati 0 sin kuadrat setengah X plus sin kuadrat setengah X per 2X sin X. Maka sama dengan limit X mendekati 0, ini sin kuadrat setengah X plus sin kuadrat setengah X, maka menjadi 2 sin kuadrat setengah X per 2X sin X sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X ini menjadi 2 sin setengah X dikali sin setengah X per 2X sin X sama dengan limit X mendekati 0, 2 sin setengah X per 2X dikali limit X mendekati 0, sin setengah X per sin X sama dengan 2 dikali setengah per 2 dikali setengah per 1 sama dengan 1 per 4. Limit tak hingga fungsi trigonometri. Nilai dari limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah kosinus 4 per X adalah. Nah, sebelumnya mari kembali ke sifat limit untuk mengerjakan soal di atas. Sifat limit yang dapat digunakan adalah limit X menuju A dari fx plus minus gx dapat kita pecah menjadi limit X menuju A dari fx plus minus limit X menuju A dari gx dan limit X menuju tak hingga dari K per T sama dengan 0. Di mana K di sini adalah konstanta berhingga. Jadi K di sini merupakan bilangan real yang berhingga. Perhatikan contoh soal berikut. Limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah kosinus 4 per X sama dengan, nah, menurut sifat limit tadi dapat dipecah menjadi limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah limit X menuju tak hingga dari kosinus 4 per X. Perhatikan, untuk limit dari suatu konstanta tak lain adalah dari konstanta itu sendiri. Jadi, limit X menuju tak hingga dari 2, yaitu 2, ditambah. Nah, di sini 4 adalah suatu bilangan yang berhingga, yang dibagi dengan suatu X, di mana X-nya ini menuju tak hingga. Jadi, X sangat besar menuju tak hingga, tentu saja sangat kecil menuju 0. Akibatnya, limit X menuju tak hingga dari kosinus 4 per X menjadi cos 0.
Nah, baru kita ketahui nilai dari cos 0 adalah 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sudah tahu kan mengenai apa sih itu limit fungsi trigonometri? Kalau sudah paham, jangan lupa sering-sering untuk mengerjakan latihan soal mengenai limit fungsi trigonometri agar lebih paham mengenai limit fungsi trigonometri. Sekian dari kami, semangat belajarnya dan see you!